Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang alat-alat apa saja yang dibutuhkan atau perlu disediakan untuk teman-teman yang ingin memulai karir di bidang servis elektronik, terutama di bidang pendingin, kulkas, freezer, ataupun showcase, atau jenis pendingin lainnya teman-teman. Namun sebelum saya jelaskan untuk fungsi dari alat-alat ini serta cara pemakaiannya yang benar, buat teman-teman yang baru di channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita ke intinya. Pertama, teman-teman bisa sediakan alat seperti ini. Ini namanya manifold gauge atau analyzer. Di sini untuk manifoldnya saya menggunakan manifold single seperti ini. Karena ada juga yang double yang 3 selang, ada high pressure dan juga ada low pressure. Nah, di sini saya memiliki low pressure seperti ini, teman-teman. Nah, manifold single ini hanya memiliki 2 selang dan 2 keluaran seperti ini. Ada input dan outputnya. Nah, untuk cara penggunaan single manifold ini bisa teman-teman cek di video saya sebelumnya. Saya pernah membahas dan mengupload tentang cara menggunakan manifold gauge ini, manifold single ini, cara pengkoneksian ke preon dan juga unitnya teman-teman. Jadi ini bisa kita gunakan untuk alat ini untuk pengecekan kebocoran ke pipa kulkas maupun air conditioner. Dan juga bisa kita gunakan untuk menambah preon teman-teman, atau menambah pendingin, gas pendingin ke unit pendinginnya. Kemudian selanjutnya, yang paling penting juga di sini adalah ampermeter digital atau tang ampere. Clamp meter seperti ini. Ini untuk mengukur arus ampere yang ada pada kompresor pada saat kita melakukan pengisian preon atau sebelum melakukan pengisian preon, teman-teman. Nah, biasanya yang paling sering digunakan di sini adalah di skala 20 ampere, teman-teman. Apabila teman-teman ingin mengukur untuk ampere kulkas pada saat pengisian kulkas ataupun AC pendingin, teman-teman. Teman-teman juga bisa sediakan untuk ampermeter digital seperti ini. Di sini saya sudah terbiasa menggunakan ampermeter digital seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk mengecek, menentukan pin common, kemudian running dan juga starting dari suatu pin yang terdapat di kompresor kulkas itu sendiri atau kompresor AC itu sendiri. Dan selanjutnya teman-teman juga bisa menyediakan, ini adalah tang untuk memotong pipa kapiler seperti ini. Atau ini untuk bisa digunakan untuk memotong kabel, teman-teman. Untuk kapiler, tube cutter kapiler. Nah, kemudian selanjutnya tang kombinasi dan tang lancip seperti ini, teman-teman. Penting untuk dipakai untuk melubangi pipa pentil pengisian atau pipa yang ada pada kulkas. Jadi tinggal kita masukkan seperti ini. Apabila ini kurang pas, ini bisa dibesarkan dengan cara seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga saya menyediakan pipa kapiler, di mana pipa kapiler ini biasanya saya gunakan untuk proses vakum atau pengisian preon, teman-teman. Nah, seperti ini pipa kapilernya. Kemudian selanjutnya di sini saya juga selalu membawa filter, teman-teman. Jadi ini filter isi, di mana filter isi ini adalah ada saringan di dalam. Perbedaan dari filter isi dan kosong. Kalau filter isi ada isinya di dalam, teman-teman. Apabila teman-teman kocok seperti ini ada isi di dalam yang berfungsi sebagai penyaring kotoran dari pipa-pipa yang terdorong oleh preon pada saat kompresor kulkas itu bekerja. Nah, kemudian selanjutnya
pipa pentil. Di sini juga saya menyediakan beberapa pipa pentil yang sudah disertai dengan dilengkapi dengan isi katup pentil seperti ini. Jadi ini bisa kita buka untuk pentilnya. Sebelum pengelasan ini biasanya kita buka untuk menghindari pecahnya sel karet yang ada di dalam, teman-teman. Selalu membawa 4 pipa pentil seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ini juga sangat penting, teman-teman. Ini untuk pemotong pipa kondensor ataupun pipa pengisian pada kulkas. Nah, seperti ini untuk barangnya, atau cutter pipa. Untuk cara pemakaiannya sendiri ini juga sangat mudah. Ini tinggal kita longgarkan seperti ini. Kita sesuaikan dengan diameter pipa yang akan kita potong. Seperti ini. Kemudian kita putar sampai mentok, teman-teman. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita tinggal putar-putar seperti ini sampai untuk pipanya ini terpotong. Oke, selanjutnya di sini teman-teman juga bisa menyediakan. Jadi ini jualnya terpisah. Untuk alatnya ini terpisah. Ini untuk torch gas. Kemudian ini gasnya, teman-teman. Nah, untuk ini biasanya kita pakai pada saat proses pengelasan. Jadi kita menggunakan las dengan tenaga api, teman-teman. Untuk cara menggunakannya sendiri di sini juga sangat mudah. Tinggal kita buka untuk penutup gasnya, dan untuk corongnya kita pasang seperti ini. Untuk torch gasnya kita pasang. Jadi di sini ada garis, di sini ada coakan. Ini kita paskan ke lubangnya ini. Kemudian selanjutnya setelah kita tekan, ini kita putar, teman-teman. Dan pastikan untuk kerannya ini tertutup. Putar kiri untuk membuka gasnya, kemudian putar kanan untuk menutup, teman-teman. Pastikan sebelum mengkoneksikan dari torch ini ke gasnya, kita tutup dulu untuk kerannya, teman-teman, agar tidak terjadi kebocoran. Selanjutnya, teman-teman juga bisa menyediakan freon. Jika teman-teman membeli akan mendapat freon seperti ini. Ini tanpa kepala atau tanpa konektornya. Jadi ini dijual terpisah, teman-teman. Namun di sini karena saya sudah memasang untuk freon dan juga konektornya ini untuk disambungkan ke selang pada saat ingin proses pengisian. Nah, untuk freonnya sendiri di sini ada banyak macam. Namun rata-rata untuk kulkas 1 pintu dan 2 pintu biasanya menggunakan refrigeran 134A ini, teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa menyediakan relay PTC, kemudian overload. Nah, untuk overload ini sendiri, ini ada beberapa macam, teman-teman, tergantung PK yang ada di kompresornya. Untuk PTC ini juga ada beberapa macam. Ada pin kiri, ada pin kanan. Kemudian ada juga 3 pin dan juga 4 pinnya, teman-teman. Nah, di sini yang paling umum yang sering digunakan biasanya untuk kulkas 1 pintu yang tidak menggunakan kapasitor, ini biasanya hanya ada 1 pin, teman-teman. Kemudian untuk tambahan modifan untuk kelasnya ini, mungkin teman-teman biasa mendapati. Sini saya menggunakan sendok sebagai pemantul agar apinya ini tidak kemana-mana, teman-teman. Jadi untuk apinya ini terfokus kepada 1 titik, yaitu media yang akan dilas. Nah, kemudian selanjutnya sini saya akan memasang. Jadi ini opsional, bisa teman-teman sediakan ataupun tidak, itu tidak ada masalah. Tergantung dari teman-teman apakah ingin menggunakan sendok. Di sini saya menggunakan sendok sayur yang bahannya ini besi stainless, teman-teman. Atau yang lebih bagus, teman-teman menggunakan sendok dari yang bahan aluminium, itu lebih bagus, teman-teman, karena itu menyerap panas.
Namun di sini saya sudah terbiasa menggunakan sendok seperti ini. Nah, kemudian untuk pemasangannya juga sangat mudah. Ini kita posisikan saja seperti ini. Untuk jaraknya jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat dari api. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Sekitar 4 cm dari titik api untuk pantulannya ini. Di sini karena saya tidak memiliki borak, yang penting juga untuk pengelasan. Jadi untuk proses pengelasan di sini juga kita membutuhkan borak teman-teman. Namun kebetulan untuk borak saya hilang, entah jatuh di jalan atau kelupaan di rumah pelanggan. Untuk fungsi boraks itu sendiri adalah biasanya digunakan untuk menyambung dari pipa tembaga ke besi. Pada saat kita akan melakukan proses pengelasan, penyambungan biasanya di kompresor kulkas atau pipa kondensor kulkas ataupun pipa evaporator, itu biasanya menggunakan besi teman-teman. Nah, untuk menyambungkan besi ke tembaga ini, ke pipa tembaga, itu kita membutuhkan boraks teman-teman. Entah itu boraks cair ataupun boraks bubuk, itu bebas. Bisa teman-teman cek di toko, itu harganya sekitar 30 ribuan. Kemudian selanjutnya yang terakhir, di sini kita juga membutuhkan kawat las seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya memiliki kawat las dari bahan tembaga. Nah, untuk bahannya sendiri ada perak, ada tembaga dan juga kuningan teman-teman. Namun untuk kuningan, untuk bentuknya itu biasanya bulat teman-teman. Jadi berbeda untuk bentuk dari tembaga ataupun mata las perak, ini cenderung gepeng seperti ini. Nah, untuk harganya sendiri per satu itemnya ini biasanya harga 6.000 hingga 7 ribuan teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami. Serta nyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.